Haleluya. Puji Tuhan. Sepi amat. Dingin ya? Memang. Anak pria-pria ini tumben dikit ya. Maju dong boleh? Agak penuhin sedikit biar enak gitu. Ini kamu hawa ini banyak nih. Ya, terima kasih. Biar yang mau pada datang baru datang biar tidak mengganggu di depan. Ya, terima kasih. Manis sekali. Ya, hari ini kita akan ibadah. Kita gabungan semua kelas di sini karena ini minggu kelima, ya. Sebab itu siapkan hati kita semua. Kita mau menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari Tante undang semua untuk berdiri. Kita lakukan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu
mengagungkan Tuhan, merenungkan betapa indah saat bersama dengan Tuhan. Kata firman-Nya, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Bagaimana Tuhan sudah lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sepanjang hari, sepanjang minggu, bulan, tahun demi tahun. Sampai ada di saat ini kita semua, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena inilah yang menjadi juga kerinduan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, untuk selalu rindu dalam rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Karena kita tahu saat ada dalam Tuhan, ada kekuatan baru yang akan Dia berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhanmu, senangkan Tuhanmu pada hari ini. Haleluya, Yesus. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Satu hal yang ku rindu, meriang di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, nikmati, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kesya berdoa. Teman-teman, mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Tuhan urapi juga Tante Marlin yang akan membawa ujian-ujian dan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Coba dulu. Anak-anak ini kan masih muda ya. Iya kan?
Yang masih 10 tahun ada nggak di sini? Yang 12 tahun ada nggak? Ada. Pantas kalau disuruh pindah rajin pindah. Coba kalau yang 15 tahun duduk terus di belakang, gitu ya. Coba senyum dulu. Senyum yang manis. Pagi-pagi udah di sekolah minggu, udah mau ibadah, mukanya manyun. Gimana ini? Jovita senyum, Jovita. Ya, kamu ya. Kita mau bersukacita untuk Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah tiada berkesudahan. Dengar lagu dengan sukacita, goyang dong, sekian sana udah goyang-goyang begini, yang di sebelah diem. Ya, ayo kita mau bersukacita untuk Tuhan ya. Haleluya. Gak lama kok kita hari ini ya. Jam 11 pulang. Dengan sukacita aku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Sebenarnya tante gugup sekali di sini karena udah lama nggak nyanyi bareng-bareng ya. Ya, tahuan kan? Karena memang ya begitu ya. Ada waktunya kita harus di belakang dulu, ya. Iya. Om Miskia maju di sini ya. Om Miskia nggak pernah pimpin pujian, ya. Tahun depan mesti pimpin pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Mari kita lakukan dulu.
rasanya gugup saudara. Ya, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Beri yang terbaik untuk Tuhanmu ya. Nah, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Mulai itu boleh dijalankan. Jadi lagunya ada tema di situ. Yesus terang-terang begitu ya. Hari ini kita akan mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tante undang kita untuk berdiri. Siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita lakukan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Haleluya. Dengan segenap
tujuan hidup kami ya Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Engkau. Kami tahu tujuan hidup kami rindu untuk dibentuk oleh firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mampu mencerna firman Tuhan dengan baik. Urapi hamba-Mu dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga apapun yang akan dibicarakan oleh hamba-Mu, semuanya berasal dari Tuhan buat kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami sambut firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih ya. Andrew jangan kemana-mana ya. Ya kita biarkan mereka dulu ya untuk ibadah. Puji Tuhan, haleluya. Ya, bantuin dong Tante Marlinya ya. Sebut haleluya gitu. 3 kali. Ya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Gak lama ya, anak Tuhan yang ada, sampai jam 11. Oh no, langsung kabur. Ya. Hari ini kita akan lihat sama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat yang 13 sampai yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Nanti Tante baca ayatnya yang ganjil. Semua anak Tuhan yang ada di sini akan membacakan ayatnya yang genap. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Sama-sama dulu kita baca judulnya yang di dalam perikop ini. 1, 2, 3. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Orang yang terletak di atas gunung jangan bikin tersembunyi. Bukan disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya kamu mencahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Ini hal yang sederhana bagi anak-anak Tuhan harusnya, karena di dalam hal ini menjadi garam, menjadi terang dunia, hampir tiap Natal, hampir tiap akhir tahun, hampir tiap mau mencontohkan sesuatu ada kaitannya, begitu. Tetapi hari ini kita mau sedikit lihat tentang gunanya garam dan terang dunia lagi bagi kehidupan kita. Apalagi ada banyak anak-anak dari sekolah minggu kecil mau ke sekolah minggu besar yang nantinya juga akan masuk kepada yang lebih tinggi gitu ya, berkembang remaja dewasa. Nah tentunya ada banyak hal yang kita ketika mengikuti Tuhan, kita tidak boleh hanya tahu kita masuk gereja, tapi kita harus tahu bahwa ketika kita ada di dalam pertumbuhan, bertumbuh di dalam gereja, kita harus keluar juga jadi berkat. Sehingga apa yang kita dapati itu tidak sia-sia. Apa yang kita dapati bukan hanya sekedar tahu,
tetapi mampu melakukan di sekolah terutama, ataupun ada yang sudah kuliah di kuliah. Sebab itu ketika firman Tuhan hari ini datang kepada kehidupan kita, dikatakan dalam ayat 13 ini, kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Ternyata memang garam bisa jadi tawar, saudara-saudari. Anak-anak Tuhan yang ada di sini, garam itu bisa menjadi tawar. Secara ilmiah, garam itu bisa menjadi tawar karena ada campuran alami dari garam tersebut hilang karena ada unsur-unsur atau akibat dengan kontak kelembapan atau air. Sehingga garam itu bisa menjadi sangat tawar. Dan bisa dibuang, diinjek-injek. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kalau saya contohkan garam juga, kalau cuma ditaruh di lemari, tidak dicampur ke makanan, dia juga tidak ada gunanya. Betul? Garam itu kan harus ditaruh digunakan maksudnya, harus digunakan di makanan. Kan kalau makanan, kalau generasi sekarang kan kalau bilang asin, mecin suka toh. Coba kalian makan yang health, produk-produk sehat, yang tidak ada garam, anyep, nafsu makan hilang, ya. Tetapi kalau yang asin atau pedas, pedas ketemu asin, selera makan bertambah, begitu. Itu betul katanya. Jadi untuk kita bisa memahami bahwa ternyata garam bisa jadi tawar. Nah, kalau kita sebut garam itu kita sebagai anak Tuhan atau orang percaya, yang disebut tadi kelembapan atau air atau zat-zat yang mampu menghilangkan rasa asin ini, kita gambarkan itu adalah orang dunia. Yang di sana ada pergaulan, ada perilaku yang tidak baik. Semua itu mampu membuat kita punya garam jadi tawar. Jadi kalau kita garam, kita harus menggunakan atau kita ini harus berguna untuk menggarami orang lain. Karena kalau kita tidak cuma menjadi garam saja dan tidak mempengaruhi orang lain, berarti kita juga tidak ada gunanya. Selanjutnya di dalam ayat 14 sampai 16 di sana disebutkan kita harus menjadi terang. Terang itu kalau dalam sejarah dalam Alkitab, terang itu kan berhubungan bagaimana Allah menciptakan terang itu. Karena memang ketika Allah menciptakan terang, dunia pada waktu itu telah rusak. Jadi Allah harus menggunakan terangnya untuk bisa mempengaruhi dunia pada waktu itu, menerangi dunia. Kalau dalam perjanjian baru, Yesuslah terang dunia itu. Nah, kita disebut harus menjadi terang. Ketika hal itu harus terjadi, terang bagi kehidupan kita, kita harus benar-benar mampu bercahaya. Tante sedikit menyinggung sejarah. Yang menemukan atau menciptakan lah ya. Menciptakan. Iya. Lampu pijar pertama yang terkenal, bukan pertama, lampu pijar yang terkenal. Siapa namanya? Siapa? Kevin katanya. Thomas Alva Edison. Dia menciptakan lampu yang bertahan berapa jam? Isesek 12 jam. Kali pertama dia menemukan itu 13,5 jam. Dia rasa gagal. Ya. Jadi dia mampu bisa memperkenalkan ke dunia itu 40 jam bertahan. Apa yang dia lakukan di sana dengan timnya ya, yang nanti kita kenal sampai sekarang ini penerangan yang ada, dan itu kan selanjutnya berkembang. Dia harus mengalami proses 2 tahun baru dia menemukan jalur itu. Belum lagi di dalam ujiannya, dia harus berapa? 6.000 kali ya, dia harus 6.000 bahan yang harus dia gunakan untuk dia mendapatkan terang yang baik.
filamen yang baik. Hal-hal itu tidak mudah ya. Untuk kita bisa menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain, itu butuh proses dan itu tidak mudah. Nah, untuk kita bisa di dalam kehidupan ini nih anak-anak yang sekarang ini, bagaimana caranya kita itu bisa menjadi terang, menjadi garam ya. Sehingga disebut di dalam ayatnya yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang melihat perbuatan. Berarti mau garam, mau terang, itu akan nampak dalam perbuatan. Itu akan nampak dalam perbuatan. Perbuatanmu akan terlihat. Ketika engkau memiliki firman Tuhan di dalam hidupmu, itu pun akan terlihat. Dari apa? Dari cara gayamu, dari perilakumu, dari omonganmu. Semua itu mempengaruhi hidupmu. Ya. Tante kasih contoh ya, sebagai anak muda, remaja yang ada saat ini. Ada di Alkitab contoh yang kompleks ketika dia menjalani kehidupan dia dalam proses hidupnya, sehingga dia disebut bahwa dia itu orang yang memang pintar untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup orang banyak. Kita lihat kisah Yusuf ya. Dalam Kejadian 37, seorang Yusuf ini anak siapa? Ada yang tahu bapaknya Yusuf? Namanya siapa? Yakub. Sayang, saya lupa bawa coklat. Ya, Yakub. Dalam Kejadian 37 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata begini. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Sampai situ saja. Jadi tante cuma mau ambil proses yang dia alami karena dia masih muda. Dia adalah seorang yang muda, baru berumur 17 tahun. Hal yang dia lakukan, dia kan hidup dengan keluarga yang banyak, saudara yang banyak. Ada berapa saudara Yusuf? Iya benar. Saudara Yusuf berapa? 12? Iya, 12 tambah Yusuf? Kata, kan Dina gak dihitung tante, ada yang ngomong kayak gitu sama aku. Gak apa-apa, 12 dan Dina ya. Ketika Yusuf anak Yakub ini ya, dia melewati banyak proses dalam hidupnya ketika dia masih muda. Apa proses yang dia harus alami? Ya, banyak. Tetapi tante mau lihat bagaimana dia ketika ada di lingkungan yang toksik. Toksik. Itu. Toksik. Biar nggak ngantuk ya. Hal itulah yang dia alami bersama saudara-saudara yang mempengaruhi atau ada di dalam lingkungan yang negatif. Kita lihat dalam ayat 3 di dalam Alkitab, masih pasal yang sama. Pasal 37 ayatnya yang ketiga. Ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Di dalam ayatnya yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Hal yang Yusuf alami dibenci. Itu kan sesuatu, bahkan dia tidak menyapa dengan ramah. Kakak-kakaknya tidak mau ramah kepadanya karena ada iri hati. Di lingkungan kehidupan kita ya sekarang, anak-anak muda, banyak hal itu. Ya, ada iri hati, tidak suka sama teman, ada pembulian.
itu kan lingkungan-lingkungan yang tidak sehat. Betul? Lingkungan-lingkungan yang hanya ada di dalam kondisi yang tidak nyaman kita berkembang dan bertumbuh sebagai anak Tuhan. Tetapi kita harus jadi garam, kita harus jadi terang yang mampu mempengaruhi kehidupan teman-teman yang dalam lingkungan yang tidak baik. Apakah kita harus ada di sana? Kita sudah ada di sana, bagaimana kita supaya tidak terpengaruh dengan hal itu? Kita harus jadi terang buat mereka. Kita harus jadi garam buat mereka. Bayangin kalau kita ini orang-orang yang harus jadi garam, jadi terang, tapi ada di dalam kegelapan. Ada di lingkungan yang nantinya bisa buat garam kita ini jadi asin. Jadi hilang, jadi tawar. Ketika Yusuf mengalami ini, saya rasa dia bukan orang yang juga menerima begitu aja. Tapi dia coba bertahan karena dia memahami bahwa dia ada di lingkungan itu. Tapi dia tidak terpengaruh dengan lingkungan itu. Dia tidak menjadikan lingkungan dia di dalam kehidupan dia itu menjadi rusak dirinya. Buktinya apa? Ketika kakak-kakaknya sudah berencana untuk menjual Yusuf ke Mesir, ya, ketika Yusuf harus merelakan dirinya, ya, dijual ke Mesir, karena kan dia tidak bisa bantah, dia masih muda. Dibawalah kakak-kakaknya untuk dijual. Dalam pasal yang ke-39, dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 5, perhatikan di sana, tante bacakan. Kejadian 39 1 dan 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf, diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Kalian lihat bagaimana Yusuf harus mengalami dalam lingkungan yang tidak baik, tapi dia tidak terpengaruh. Bukti apa? Bukti proses yang Yusuf alami kan dia dalam perjalanan. Ketika dia dijual kepada orang Ismail, orang ini bawa ke Mesir, itu jauh jaraknya. Ketika mereka harus melewati itu, Yusuf dikatakan disertai Tuhan. Berarti dalam perbuatan Yusuf itu selalu dalam kebenaran. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia tidak mudah goyah dengan imannya. Dia tidak mudah goyah dengan apa yang sudah dia pegang. Buktinya ketika dia ada di Mesir, dikatakan dia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Itu berhubungan dalam perbuatan, dalam tindakan. Itu berhubungan dengan apa yang dilakukan orang pada waktu atau Yusuf pada waktu itu, yang menyebabkan dia diberikan kasih sama tuannya, sama bosnya. Itu tidak mudah. Lagi selanjutnya dia katakan segala sesuatu diserahkan. Dan Tuhan memberkati orang Mesir ini karena Yusuf. Bayangin, apa yang Yusuf alami, dia lakukan, dia jadi berkat, dia jadi garam, dia jadi terang bagi orang gak percaya. Orang Mesir kan orang yang gak percaya Tuhan. Tapi dibilang bahwa Tuhan memberkati rumah orang itu karena ada Yusuf. Jadi sikap seseorang yang masih muda ternyata
itu mampu ya, mampu membuat orang lain juga menjadi berkat. Tidak bisa dimaklumi terus, oh dia masih muda, jadi kalau buat salah nggak apa-apa. Tapi anak Tuhan yang ada sudah di sini, sudah ikut sekolah minggu, ya sudah menerima banyak pelajaran di dalam kelas masing-masing, berarti bukan orang baru lagi di dalam Tuhan, bukan orang baru lagi untuk mendengar firman, apalagi dari kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, firman Tuhan itu susah untuk kita lakukan karena ada banyak pengaruh dari luar. Ada banyak pengaruh yang menyebabkan kita itu tidak mudah untuk menjadi garam dan terangnya Tuhan. Ada banyak waktu yang harusnya kita gunakan untuk Tuhan, kita tidak pakai untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak memposisikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah, Raja. Sebagai konteks selalu yang kita bilang, dia sahabat. Ketika Tuhan menjadi sahabat, dia memang akan ada ketika kita butuh. Kan memang begitu. Tetapi ingat, Tuhan itu pun adalah Raja. Jadi wajib kita hormati. Kehidupan kita menunjukkan sikap kita nanti. Apapun itu akan dilihat orang. Saya punya satu video. Om Semi bisa? Nah. Oh ini. Siapa pernah lihat? Kasih kenceng suaranya. Dari awal dong, dari awal. Normalisasi menggunakan kata-kata tersebut dan mari memilih bahasa. Kalian semua sadar gak sih kalau kata ini semua merupakan perumpamaan dari kata ini. Untuk normalisasi menggunakan kata-kata tersebut dan mari memilih bahasa yang sopan agar percakapan terasa hangat dan positif. Ketika Anda berbicara dari orang yang stop kata-kata di kalian berada. Kalian semua sadar gak sih kalau kata ini semua merupakan perumpamaan dari kata ini. Untuk normalisasi menggunakan kata-kata tersebut, Ya. mari memilih bahasa yang sopan agar percakapan terasa hangat dan positif. Coba di stop dulu, di stop. Kata normalisasi tadi dong. Segala sesuatu sekarang dinormalisasi. Nah, stop di situ, stop ya. Tadi harusnya stop, ya. Itu contoh. Ini Tante dapat ketika Tante lihat IG. Ya, ini anak-anak seusia kalian kan. Ya. Ketika mereka berhubungan dengan kata itu. Tadi apa? Jir, jing, ying, apa gitu ya. Itu kan kalimat anjing. Tapi di bahasa anak-anak sekarang itu apa? Normal-normal aja. Ini cuma salah satu contoh yang Tante ambil. Ya. Kenapa? Karena situasi yang kalian yang sekarang ini ada, semua itu berhubungan dengan gaya yang hedon, gaya yang akan mempengaruhi kehidupan kita, ya, yang nanti lupa kalau kita ini punya Tuhan, kalau kita ini punya kebenaran. Karena apa? Semua ternormalisasikan dari segi kata. Padahal itu anjing. Kalau kita bilang anjing ke kamu, mau nggak? Nggak mau kan? Ya Brian, kalau saya bilang anjing kamu mau? Monyet? Kunyuk loh. Semua itu bisa dilakukan. Tapi bagi Tuhan tidak begitu. Karena orang yang sudah ada di dalam firman, perkataan itu kalau dalam orang manusia mereka saja, saya tidak tahu dia ini dari sekolah Kristen atau tidak. Tetapi ketika hal itu terjadi, dia harus bilang bahasa yang sopan dan hangat. Karena apa? Bahasa yang mampu bisa menjangkau orang lain. Kalau bahasamu itu kotor, berarti pikiranmu juga kotor. Dan segala yang terjadi di dalam hidupmu juga pasti kotor. Sebab itu stop normalisasi. Untuk gaya hidup, ya, untuk kebiasaan-kebiasaan
yang nantinya akan meraih kalian atau merenggut kalian kepada hal-hal atau jalan-jalan yang tidak baik. Jadi tidak ada lagi kata-kata itu. Apalagi kalau saya dengar di kelas. Anjir lu, kaget saya. Ya kelas saya dong. Jadi jangan sampai itu ada di situ. Ya. Jangan sampai itu lagi yang kalian adopsi. Stop hal itu. Kalau Yusuf aja di dalam setiap perbuatan dia, di dalam setiap apa yang dia lakukan, dia kepengen orang lihat. Dia jadi berkat loh bagi orang banyak. Apalagi kalau di sini semua rata-rata di sini sudah mau belajar melayani. Jaga hidupmu. Jangan hanya mengandalkan suara dan keahlian ketika ada di sini. Masuk gereja, haleluya. Keluar gereja, halelupa. Jadi sikap seseorang yang masih muda itu bukan berarti dia tidak bisa jadi orang-orang yang berbeda. Bukan berarti dia tidak bisa menjadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Oh, berapa banyak sekarang anak-anak muda yang dipakai Tuhan, ya. Baik itu dalam studi mereka, baik itu di dalam gereja juga. Jadi lebih baik. Karena apa? Karena mau menjalankan apa yang Tuhan mau. Jadi ketika dia harus menanggung segala sesuatu, ada banyak kepercayaan yang Yusuf dapatkan. Ya, Yusuf dapat dia sampai jadi perdana menteri. Dia sampai bisa menguasai Mesir hanya karena dia taat kepada Tuhan. Hanya karena dia pegang perintah Tuhan. Ya. Jadi sekarang kalau Yusuf mampu ya mengatasi segala keadaan itu, ya, memberikan ruang dia berproses. Semakin dia dapat hal yang tidak baik dan dia bertahan, semakin Tuhan angkat dia. Semakin dia ada di dalam posisi yang tidak baik, dia bertahan, dia tidak terkontaminasi dengan keadaan dia tidak terpengaruh ya dengan keadaan dia naik. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus jadi anak Tuhan yang selalu berbeda. Tantangannya itu banyak. Ya. Kalau kita sebagai anak muda sekarang, apa yang kita butuhkan? Tentunya yang pertama kita butuh kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman Tuhan. Satu anak muda tolong baca Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Ada yang hafal? Kalau hafal tante kasih coklat minggu depan. Oh ya dapat. Berdirilah. Baca deh. Berdirilah. Mazmur 119 deh. Ayat 9. Oke. Amin. Jadi dengan apa seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Jadi untuk kita bertahan, kalian harus dasarnya yang kuat dari firman Tuhan. Yang kedua, carilah koneksi yang bisa terhubung, ya, dalam pertumbuhan kalian yang rohani. Kalau kalian sudah masuk RPK, puji Tuhan, bertumbuhlah di situ, ya. Jangan juga segala sesuatu yang tidak baik di luar kalian bawa di remaja. Hati-hati di remaja juga harus bertahan.
Jangan lagi kata kotor, jangan lagi suka fitnah, iri, bully, dan lain-lain. Itu tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya, menghindari lingkungan yang negatif, yang hanya dapat mempengaruhi hidup kita dengan Tuhan. Baca lagi dong perempuan nih, 1 Korintus 15 ayat 33. Perempuan. 1 Korintus 15 ayat 33. Baca, yang udah dapat berdiri baca. Padahal udah dapat banyak orang, tidak mau ada yang berdiri. Si eksis, baca. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Jadi pergaulanmu menentukan kebiasaan itu baik atau tidak. Jadi kalau kebiasaan kita sudah baik, kita ikut pergaulan yang negatif, lama-kelamaan kita pasti akan ikut ke sana. Jangan bilang kita kuat, jangan bilang kita hebat. Tapi harusnya kita mewaspadai. Jadi kita harus menghindar dari hal itu. Tapi untuk mencapainya tentunya ada kendala. Ya, kaulah muda. Ada kendala untuk hal itu. Kenapa? Karena paling kalau kalian itu jadi anak yang baik, ya, yang tidak mau hal-hal yang buruk, paling dibilang, ya, mungkin kalian tidak disukai teman, mungkin kalian banyak tidak mau ada yang temenan. Karena apa? Karena nggak ngikutin gaya orang banyak toh. Yang remaja-remaja yang udah mau besar, di lingkungan mungkin ada yang sudah mulai nge-vape. Kalian udah harus menjaga diri. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh dengan hal itu. Itu bukan normalisasi. Itu bukan sesuatu hal yang disukai. Karena itu merusak tubuhmu. Tubuhmu ini bait Allah. Jadi jangan kau rusakin. Tapi wajiblah kehidupan kita ini dipakai. Maupun tubuh, semua kita ini punya Tuhan. Jadi jangan segampang itu untuk memakainya. Sehingga jadi senjata-senjata untuk kelaliman, kata firman Tuhan, atau untuk hal-hal yang jahat. Selanjutnya dibilang nanti, kamu sok rohani banget sih. Udah siap belum dengan kalimat-kalimat seperti itu? Karena kalau kita sudah tidak mau terpengaruh, otomatis kan kita jadi seperti orang lain. Seperti, kok kita nggak seikut gaya mereka, kita jadi orang lain di pandangan mereka. Siap nggak kita dibilang seperti itu? Tapi kita harus jadi garam dan terang Tuhan. Karena dibilang ketika perbuatanmu itu sudah baik, kita harus mempermuliakan Bapa di sorga. Jadi ada tugas sebagai anak Tuhan, harus mempermuliakan Tuhan. Dengan apa? Ucapanmu. Dengan apa? Dengan tindakanmu, pikiranmu, perbuatanmu, semua harus mencerminkan Tuhan di hatimu. Harus mencerminkan Tuhan di dalam jiwamu, dalam pikiranmu. Ada orang yang suka banget pakai aksesoris salib. Ada di sini salib, di sini salib, bahkan ada yang tato salib. Ya. Tapi kelakuannya nggak menunjukkan salib. Salib itu kan kita menyalibkan semua kedagingan itu, semua hal-hal yang tidak baik. Makanya wujud Yesus disalib untuk itu, menyalibkan segala dosa. Itu simbolnya. Dan mengingat bagaimana pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib. Tapi kalau engkau berani pakai aksesoris seperti itu, tapi kelakuan, ucapan mulutmu, ya, semua tindakanmu adalah hal-hal yang negatif, apakah itu yang mencerminkan hati Tuhan? Haleluya, anak muda. Jadi jangan suka ikut gaya-gaya lah, yang aneh-aneh. Ya, yang aneh-aneh artinya yang di dalamnya itu ada hal-hal yang tidak baik. Jadi sebab itu carilah teman yang baik supaya kita itu mampu menjadi teladan bagi orang. Ya, ingat kita ini produk Tuhan. Jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu, ingat kalian milik Tuhan. Kalian terang Tuhan, kalian itu jadi garam dunia untuk Tuhan. Amin. Jadi kalau yang mau berusaha, Tuhan beri kemampuan. Sebab itu kalau datang sekolah minggu,
serap baik-baiklah firman Tuhan itu. Apa yang sudah guru-guru sampaikan, tolong diingat. Karena nanti itu akan menentukan kalian punya buah pertumbuhan. Ya, jadi jangan bilang kalian masih muda dan masih panjang. Tidak. Muda dan harus selalu berusaha berbuah. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ayat terakhir kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kita bangkit berdiri baca bersama. 1 Timotius 4 ayat 12. Mari berdiri. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadilah teladan baik. Amin. Di sini komplit ya. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Semua itu harus kita jadikan teladan. Karena itu mempengaruhi kita punya kehidupan nanti. Amin. Jadi jangan tunggu nanti kalian bilang nanti so opa-opa, oma-oma. Ya, mulai dari sekarang harus ada kesadaran diri kalian untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita nyanyi dulu dong. Ketika firman Tuhan sudah ada, ya, kalian harus ingat ketika di sekolah ada lingkungan-lingkungan yang menyebabkan kalian itu jauh dari pertumbuhan rohani. Minggir, jauhi itu. Jangan sok kuat, sekali lagi. Jangan takut dibilang sok rohani. Jangan takut dibilang lu beda dari gua. Nggak apa-apa, saya beda. Yang penting Tuhan saya tidak disakiti. Yang penting Tuhan saya ketika saya ada itu benar-benar Tuhan tolong saya. Mau sekolah Kristen, mau di sekolah negeri, semua itu pasti ada. Pengaruh-pengaruh itu, ingat, perkataanmu itu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Jadi stop mau ikuti gaya atau kata gaul yang lainnya. Kalau kata gaul tidak ada faedahnya, omong kosong dan lain-lain, itu pun tidak usah diikutin. Karena itu tidak akan mengganggu kecantikanmu, ketampananmu tidak akan mengganggu. Tapi justru ketika kau berkata kotor dengan tingkah laku, dengan perkataanmu, itu pasti akan mengurangi nilaimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari saat ini Tante undang kalian semua untuk berdoa. Kalau kalian belum menjamah hal-hal itu, puji Tuhan. Kalau kalian tidak ada di lingkungan negatif, puji Tuhan. Tapi ketika hal itu ada, ingat, ada terang Tuhan, garam dunia. Kita harus jadi garam bagi Tuhan di dalam dunia ini. Pejamkan matamu, kita mau berdoa. Kita lakukan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Nyanyi dengan bersungguh-sungguh hati. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada
selidiki aku. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita lakukan kembali, Tante minta semua anak-anak yang di sini pejamkan matamu. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Jangan gelisah hatimu, jangan gelisah badanmu, tenangkan dirimu. Pasang sikap menghadap Rajamu, pasang sikap menghadap Tuhanmu. Kalau lagu tadi bilang selidiki aku, Tuhan tahu hati kita semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kalau hari ini Tante rindu, kalau ada di antara semua kalian yang benar-benar merasakan bahwa kalau di pergaulan saya tidak diterima, ada minder mungkin, atau mungkin pernah dibully sekalipun, mari sembahyang kepada Tuhan. Tante-tante dan om-om di sini mungkin tidak tahu apa yang kau alami, tapi percaya Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dia sanggup melihat apa yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin juga engkau ada di dalam lingkungan keluarga yang tidak baik. Percaya, itu tidak kebetulan. Tuhan mau kau jadi terang. Tuhan mau kau jadi garam bagi keluargamu. Jangan kecil hati. Kita lakukan pujian ini. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Di kesempatan saat ini Tante rindu. Kalau ada di antara kalian yang pengen didoakan, gak usah maju, angkat tangan saja. Ada banyak guru-guru yang akan mendoakan kalian, yang akan merasakan bagaimana susahnya bergaul, mungkin bagaimana terlepas dari pergaulan tidak baik, atau bagaimana kalian bingung jadi garam dan terang Tuhan. Takut dikatakan sok rohani, takut dikatakan orang yang berbeda. Minta kemampuan itu dari Roh Kudus. Angkat tanganmu, nanti semua guru-guru yang hadir hari ini akan mendoakan kalian semua. Haleluya. Biar Roh Kudus menjamah, biar Roh Kudus memenuhi dengan kekuatan Tuhan, biar Roh Kudus yang hidup itu berkarya dalam lingkungan kalian. Haleluya. Mari guru-guru yang ada, tolong lihat anak-anak muda ini yang mengangkat tangannya, tumpangkan tangan atas kehidupan mereka, biar mereka kuat dalam pergaulan.
Biar mereka merasakan mereka tidak sendiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Doakanlah yang sudah angkat tangan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Lihatlah hati anak-anak-Mu Tuhan. Mereka sedih mungkin, mereka ingat apa yang mereka pernah alami dalam pergaulan. Tuhan, mampukan mereka untuk bisa menjadi terang-Mu Tuhan, untuk bisa jadi garam dunia, untuk mempertahankan kelakuan mereka yang bersih. Segala tontonan-tontonan yang tidak baik juga kiranya Engkau hindarkan dalam hidup mereka, Bapa. Haleluya, haleluya. Di akhir pujian saya ingin meminta Kartini yang akan bawakan doa. Kita lakukan pujian. Guru-guru yang masih ada tolong berdoa, kita masih menyanyi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Gloria. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat
Serahkan hidupmu. Karena kita tidak akan mampu menghadapi dunia dengan kekuatan kita. Kalau Tuhan sudah menggerakkan engkau pagi hari ini, dan Tuhan ingin menjamah hidupmu, mari luaskan Dia bekerja lebih dalam menjamah engkau. Saya mau undang buat yang rindu mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Biar yang sudah tadi didoakan tapi engkau merasa, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak sanggup, silakan maju. Silakan maju, jangan lihat kanan kiri, Tuhan ada. Berlutut di depan. Silakan yang Tuhan gerakkan hatinya. Ini kesempatan buat engkau untuk alami kuasa Tuhan penuh dalam hidupmu. Kalau Tuhan sudah menjamah hatimu dan membuat sesuatu bergerak di dalam hatimu, ada kerinduan, ada kemauan, silahkan maju ke depan. Tuhan mau jamah engkau lebih dalam. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi berkat di mana engkau ada. Siapa lagi? Jangan mau tertinggal untuk mengalami kuasa Tuhan ketika Tuhan ingin menjamah engkau lebih dalam, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu sembah Tuhan. Tuhan memiliki hidupmu dan Tuhan berhak atas hidupmu. Tuhan akan pakai remaja-remaja yang siap untuk diubah oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Kalau engkau rasakan, jangan merasa malu. Maju ke depan, Tuhan ingin menjamah engkau. Haleluya. 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 Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Mari guru-guru sekolah minggu. Mari tumpang tangan buat anak-anak kita di depan. Mati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Siapapun di antara kamu yang takut karena mungkin kamu merasa hidupmu belum benar, belum seutuhnya benar, belum seluruhnya benar di hadapan Tuhan, tapi engkau punya kerinduan. Kayak pujian ini sambil mengangkat kedua tanganmu ke atas lebih tinggi. Tuhan mau tolong, Tuhan mau pakai hidupmu, Tuhan mau berkati engkau, Tuhan mau pulihkan hidupmu. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi tanda penyerahanmu kepada Tuhan. Ini aku, Tuhan ini aku, Tuhan ini aku. Oh haleluya. Glory. Tuhan mau dari hati yang paling dalam ada penyerahan dalam hidupmu. Tuhan tahu meskipun engkau lemah dan masih banyak kesalahan, Tuhan mau memampukan engkau kalau engkau menyerahkan
mama. Tuhan mau memberkati dan memakai hidupmu. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Selama Tuhan masih berikan kesempatan itu, mari kita hargai. Angkat tanganmu lebih tinggi. Serahkan hidupmu saat ini kepada Tuhan. Tuhan, ini aku mau. Ini keadaanku, pulihkan aku. Bangkitkan aku, segarkan aku. Ubah aku Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin, haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Adalah kesempatan. Tuhan kasih engkau kesempatan lagi. Oh Tuhan, melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh ini kami Tuhan. Angkat tanganmu lebih tinggi. Ini hidupku pakai Tuhan. Masih buat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Lebih sungguh katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, amin. Oh haleluya, ini kami Tuhan. Glory, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, amin. Oh Tuhan, pakailah hidup. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan yang menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk dibentuk, untuk diubah, untuk dibaharui sehingga kehidupan mereka semakin indah di hadapan-Mu. Menjadi garam, menjadi terang dunia. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Kami tahu itu tidak mudah Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak godaan, ada banyak tekanan. Tetapi Tuhan melihat kerinduan mereka. Karena itu Tuhan, mari kuasa Roh-Mu turun atas hidup remaja-remaja-Mu di dalam nama Yesus. Memampukan mereka untuk berani tampil beda, menghidupi firman-Mu, memiliki cara hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Identitas rohani mereka adalah pengikut Yesus, menjadi orang Kristen yang hidup memuliakan Tuhan. Sehingga baik perkataan, baik tingkah laku mereka, semuanya menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling, di tengah keluarga, di dalam pendidikan, di sekolah, di dalam pergaulan, dimanapun mereka ada. Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi berkat dan berdampak. Sehingga orang melihat
ada Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat komitmen mereka dan Engkau dengar. Kami percaya hari ini komitmen yang baru dibangun untuk mereka kuat di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, dengan kekuatan-Mu. Terus bekerja dalam hidup remaja-remajamu yang ada, sehingga semua remaja dan pemuda yang hadir saat ini dijamah, dipulihkan hidupnya, dan Tuhan pakai dengan kuasa yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik ketika mereka ada di sekolah, baik ketika mereka ada di rumah dalam pergaulan, baik secara jasmani terlebih secara rohani, sehingga bertambah hari Engkau bertambah mengubah hidup mereka, sehingga mereka menjadi teladan di dalam segala hal sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan, pulang dengan kuasa, pulang dengan berkat ilahi-Mu, dan pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tolong kami setelah keluar dari tempat ini, hadirat-Mu tetap memenuhi hidup kami, untuk kami tetap memuliakan Tuhan. Berkati juga Tante Marlin yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati hidupnya, keluarganya, pelayanannya, dan dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan pakai dengan kuasa-Mu dan heran untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, dan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami percaya berkat Tuhan semakin melimpah selanjutnya dalam hidup kami, untuk kami mengiring Engkau dengan setia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah. Sebelum pengumuman ya Om Sam, tadi yang baca, terima kasih ya buat donatur. Tiba-tiba kok langsung ada donatur tuh coklatnya. Ya makasih. Saya tahu sih siapa. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yang tadi baca Alkitab dong. Sini. Lebih giat ya. Makasih. Ya, sama-sama. Satu lagi perempuan. Tadi yang baca Alkitab, si model saya nih di kelas. Makasih. Oh, nih yang kecil. Lah dia ulang tahun. Makasih. Makanya kalau lagi gini giat-giat. Ada lagi nggak yang baca Alkitab tadi? Cuma 2 ya? Oke. Mari Om Sam. Haleluya. Ya, ada suara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah berkomitmen kembali kepada Tuhan untuk menjadi terang dan garam ya. Jangan ikut-ikutan. Poin kita, jangan ikut-ikutan dunia. Teman-teman, tolong firman ini diingat, karena firman ini akan bersambung kepada Natal RPK dan Natal sekolah minggu. Ya, kalian datang tanggal berapa RPK? 13. Jam berapa tuh? Setengah setengah 3 ya, setengah 3. Jangan telat. Ingat, jangan telat, karena sambungannya masih panjang. Ya, nanti Natal sekolah minggu tanggal 14 besoknya jam 8.15 di lantai 4. Kita akan melihat secara keseluruhan bagaimana kita harusnya menjadi anak-anak Tuhan. Ya, baik, pengumuman untuk teman-teman yang latihan yang mengisi acara Natal untuk sekolah minggu, nanti sebentar stay di tempat. Kita akan latihan overall dari awal sampai akhir. Selebihnya minggu depan kita akan kembali ke tempat ini untuk belajar kembali firman Tuhan. Baik,
Dari remaja ada tambahan? Tidak ada? Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan satu lagu. Terima kasih Tuhan. Kau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan, karena ini adalah persiapan Natal yang pertama buat kita. Untuk kasih setiamu yang ku alami, berikan suaramu yang terbaik buat Tuhan. Untuk kebaikanmu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tidak bermain, karena ini adalah pengalaman awal kita untuk benar-benar tahu siapa Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Om Zevanya akan berdoa untuk ibadah kita siang hari ini. Sudah tolong menyertai kami. Berkatilah hamba-hambamu yang sudah melayani di pagi hari ini. Biar Roh pakai, lebih heran nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Setiap kami, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Mungkin kami akan melanjutkan kegiatan kami ataupun kami akan pulang. Tuhan selalu menyertai keberadaan kami. Tiba di tempat-tempat tujuan kami dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Tuhan kiranya terus menyertai kehidupan kami mulai dari hari ini sampai seterusnya. Mari angkat kedua tangan kita. Mari pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, Amin.